Eh, untuk munada ya mutakalim itu nanti kan apa namanya? Setelah ini kan nidak dulu faslun ini. Munadal mudhaf ya ilmu mutakalim itu seingat saya setelah ini. Ini kan terakhir kemarin membahas tentang munada pada lafaz Allah itu. Sekarang fasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa fa'ana bi wa bidaraini amin. Faslun tabi'a dhamil mudhafatun al alzimhu nasban ka azaidu dzal hiyal. Alzim wajibkanlah nasban Udah tadi. Ya? Udah. Ini udah. Berarti ini munada ila mudhafiyah mutakalim ini. Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Munadal mudhaf ila ya ilmu mutakalim munada yang diucapkan kepada ya mutakalim. Waj'al munadan suha'i yudhaf liya ka abdi ada abdiya. Waj'al jadikanlah munadan pada munada soha yang sahih akhirnya jika diidhofahkan kepada ya mutakalim jadikan sebagaimana lafaz abdi, abda, dan abdiya. Jadi ada 5 bentuk untuk munada yang akhir yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Nah, munada sebenarnya kalau mau kita urai ya, munada yang diidhofahkan pada ya mutakalim ini ada 2 macam. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Nah, sekarang kalau mu'tal, bagaimana ketentuannya? Fahukmuhu kahukmihi gairi munadan. Hukum mu'tal, baik menjadi munada atau tidak, ternyata hukumnya adalah sama. Jadi hukmul munada yang mu'tal itu kahukmihi kahukmil mu'tal gairu munadan saat tidak menjadi munada. Waqad sabaqa hukmu fil mudhaf ila ya'il mutakallim. Ketentuan untuk yang mu'tal itu sudah lewat pada pembahasan mudhaf pada waqad sabaqa hukmu fil mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi ketentuannya itu sudah pernah dibahas di bait berapa itu? 420. Sebelum ikmalul masdar sudah pernah dibahas ya. Sekarang kasusnya wa in kana sahihan. Nah, kalau ternyata munadanya itu berbina sahih, berhuruf akhir yang sahih, ya maaf, berhuruf akhir yang sahih, jaza fi khamsatu aujuh, nanti boleh di sana mengaplikasikan 5 bentuk. Ya, ahaduha hatful ya. Yang pertama enggak pakai ya. Ya. Jadi meskipun toh dia munada di sana dia tidak menggunakan ya mutakalimnya. Kenapa begitu? Istighna bil kasroh, karena sudah merasa cukup dengan adanya kasroh. Karena munada ini kan dia mansub secara i'rab. Nah, nanti ada yang mabni kalau dia mufrad nakirah maksudnya atau mufrad alam. Tapi kalau terbaca kasroh, tapi kok andaikan terbaca kasroh, maka di sana ada indikasi ada ya yang dibuang. Ya abdi. Oh, berarti ini indikasinya sebenarnya ada ya mutakalim di belakang. Cuman dibuang. Ya. Yang kedua, isbatul ya sakinatan. Menetapkan ya yang terbaca sukun. Contohnya ya abdi. Ya, contohnya ya abdi. Wawa dunal awal fil kasroh. Jadi yang paling familiar itu justru ya abdi sebagaimana yang pertama ini dengan membuang ya mutakallim. Di bawah itu ya adalah ya abdi. Jadi ya-nya tetap ada. Ya-nya tetap ada.
Nah, jadi justru menggunakan bentuk basic ya yang terbaca kasroh dan setelahnya itu terdapat ya sakinah, ini justru nomor 2. Yang pertama membuang ya mutakalimnya. Asal itu qalbul ya'i alifan wa hadfuha wa istighna anha bil fathi. Nah, ini agak nyentrik ini ya. Ya-nya dirubah menjadi alif, kemudian ya-nya itu dibuang dan istighna merasa cukup. Ya, jadi sudah cukup, nggak perlu lagi yang lain. Istighna bil fathah. Cukup dengan adanya fathah yang menunjukkan kalau dia itu adalah munadah. Nggak perlu ketentuan lain. Cukup dengan adanya fathah di belakang ini menunjukkan kalau dia adalah munadah. Contohnya ya abda. Contohnya ya abda. Ya abda. Mungkin akan timbul pertanyaan, loh, cara membedakan dengan munada yang mansub itu gimana? Nah, masalahnya kalau munada yang mansub itu kan pertama dia mudhof atau syibeh mudhof. Jadi nggak mungkin sendirian. Kalaupun toh nanti sendirian, bisa diidentifikasi apa namanya? Bisa diidentifikasi dengan adanya fathah namun tidak fathatain gitu ya. Ada fathah tapi tidak fathatain. Soalnya kalau fathatain itu kan nanti untuk isim yang mu'rab, sedangkan ini ya abda ini dia memang mu'rab tapi kan dia apa namanya? Dia dalam kondisi sebenarnya diidhofahkan kepada ya mutakalim gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir tertukar dengan yang mansub. Karena kalau yang memang mansub ori itu nanti ada tanwinnya atau ada mudhof ilaihnya gitu. Dalam kasus ya abda ini dia kan masuk dalam rumpun mudhof tapi mudhofnya dibuang. Ya, akhirnya fathahnya itu tidak ditanwin. Nah, saya rasa ini bisa dimengerti. Kemudian yang keempat, merubah ya-nya menjadi alif dan dibiarkan bagaimana adanya. Ya. Wal qalbul kasrati fathatan, merubah kasrohnya menjadi fathah. Nah, ya abda. Jadi yang pertama ya abdi pendek, ya abdi panjang. Yang ketiga ya abda, kemudian ya abda panjang. Dan yang kelima ya-nya dibiarkan berharokat fathah. Ya abdiya. Ya abdiya. Ini 5 praktik pembacaan munada yang sahih akhir. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya rasa nggak ada, ini gampang nih ya. Kalau Saya rasa. tidak ada, ya nggak ada. Syukurannya online aja Mas Nawan, nggak apa-apa. Kirim stiker nasi kuning, tumpeng. Wa fathuna kasrun wa hadful yastamar fi yabna umma yabna amma la mafar. Nah, membaca fathah atau kasroh atau membuang ya istamaro. Ya. Khobarnya istamaro itu berlaku pada lafaz yabna umma yabna amma la mafar. Tidak ada apa namanya, tidak ada cara untuk lari. Maksudnya ya pilihannya hanya itu saja. Jadi ketika munada diidhofahkan kepada ya mutakalim, di sana adalah wajib sebenarnya untuk meletakkan ya-nya. Ya. Kecuali pada kasus yabna umma dan yabna amma. Nah, dalam kasus ini, jadi kan begini, ketika munada diidhofahkan kepada lafadz yang diidhofahkan pada ya mutakalim. Jadi ya mutakalim ini menjadi mudhof ilaih dari mudhof ilaihnya munada. Yang menjadi munada itu adalah mudhofnya, yang kemudian mudhof ini diidhofahkan kepada lafadz yang juga diidhofahkan lagi
namun kepada ya mutakalim. Ngerti nggak maksud saya ini? Oke, Ustaz. Ya. Jadi kan basicnya ini yabna umi begini kan ya. Ada ya-nya. Ibn ini diidhafahkan pada kemudian umnya diidhafahkan pada ya mutakalim. Nah, yang sedang kita bahas yang ini. Secara basic kalau dalam pembahasan semacam ini itu wajib isbatul ya. Wajib isbatul ya. Tapi dalam kasus ibna umma dan ibna amma ini ternyata ya-nya bisa dibuang. Kenapa? Likasrotil istiqmal. Karena sering digunakan. Karena sering dipraktikkan. Watuk sarul mimu autuftahu. Nantinya mimnya terbaca kasroh atau fathah ini diberikan pilihan. Ada alternatif yang bisa dipilih. Tapi bukan berarti bisa mempraktikkan keduanya ya. Nah, jadi milih salah satunya, tidak bisa keduanya, tapi juga tidak bisa meninggalkan keduanya. Apa mani ucapin wakulu ya kalau dimantik. Contohnya, yabna umma akbil. Yabna amma lamafat. Jadi boleh dibaca fathah dan juga boleh dibaca kasroh dengan dibuang ya-nya dengan alasan likas rotil istiqmal, sering diaplikasikan. Berikutnya. Wa finida abati ummati arot waksir awif tahwa minal yata iwat. Dalam kasus munada lafat abati dan ummati ya ummati ibu ya di sini nanti ada sebuah tambahan gitu ya. Arodun, ada kondisi khusus. Waksir awiftah, bacalah kasroh atau bacalah fathah. Waminal yata iwat. Nah, dan adanya ta itu adalah ganti ata. Ya, adapun ta iwatun adalah ganti minal ya dari ya. Jadi ya abati, ya ummati ini bisa dibaca fathah ataupun bisa dibaca kasroh. Dan tidak boleh ada ya-nya. Ya abati, ya ummati itu enggak boleh. Karena adanya tak di sini merupakan pergantian dari ya. Maka yang namanya ganti dan yang digantikan itu tidak bisa dijadikan satu. Ya. Antara yang ganti dan digantikan tidak bisa dijadikan satu. Contohnya ya gini, orang kalau sudah tayamum ya nggak perlu wudhu kan gitu. Tapi orang kalau sudah wudhu yang ngapain tayamum? Tayamum itu kan menggantikan wudhu gitu. Jadi dua konsep itu jangan disatukan. Sudah sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada ya. Gimana? Malah yang pakai ya itu malah kurang populer ya. Maksud di bawah populer yang tidak pakai ya, Ustaz. Misalnya Untuk umi. Yang mufrad, Mas Nawan. Yang G. Maaf, bukan yang mufrad. Untuk munada yang sahih akhir. Soalnya kayak ya abdi itu kan sebenarnya nggak mufrad karena dia mudhof pada ya mutakalim ya, sebenarnya masuk dalam rumpun mudhof. Tapi mudhofnya ya lebih familiar yang dengan membuang ya mutakalim. Macam itu. Ada lagi? Ada. Saya lanjutkan. Asma'un lazamatin nida. Isim-isim yang selalu menjadi munada.
Wa fulu ba'du ma yukhasu bin nida lu'manu naumanu kadza wa toroda. Ya. Sebagian isim yang khusus untuk nida itu adalah lafat fulu. Lafat lu'manu, naumanu juga dan begitu dan juga gitu ya. Ini koma sudah. Watoroda dan berlaku visabil unsa untuk memaki, untuk memaki bahasanya agak kasar. Oh ya, untuk memaki seorang wanita wazan ya khobasi. Wal amru hakaza minasulasi. Perkaranya memang begitu kalau diambilkan dari yang berhuruf dari lafaz yang berjumlah 3 huruf. Wa sya'a fi sabi dzukuri fu'alu yang masyhur untuk mencemooh atau untuk memaki laki-laki adalah wazan fu'alu. Walatakis dan janganlah dikiaskan. Jadi ini sifatnya samai ya. Wajurra fi syi'ri fulu. Dan berlakukanlah dalam syair wazan fulu. Wa min asma la yusta'malu illa fi nida. Ada isim-isim yang hanya berlaku pada konsep munada. Jadi andai kan tidak dalam kasus munada, isim ini nggak diaplikasikan gitu, nggak dipakai sama orang Arab. Jadi memang ada khusus isim-isim yang dipakai ya hanya untuk munada saja. Contohnya lafaz fulu. Fulu ini ya dari kata fulan itu. Ya fulu artinya ya rojul. Wahai laki-laki. Ya Luqman azimil luqmi. Ya, wahai orang yang suka mencaci maki. Ya Nauman likasir naum bahwa masmu ini sifatnya sama. Ya Nauman. Nauman, Nauman, Naumanu. Kalau amsilah balaghahnya itu biasanya nawam, tapi kalau yang samainya nauman. Ya biasanya juga nggak begitu amat lah. Kalau ada di era modern ini tambahi abu. Abu naum, abul butun, bapaknya perut, bapaknya tidur gitulah. Untuk apa namanya? Ya yang nuansa-nuansa mencemooh itu ya. Kemudian musonif di sini menyinggung bahwasanya untuk munada yang bisa dikiaskan adalah menggunakan wazan fa'ali yang mabni kasroh untuk mencela wanita dan mengherdiknya yang diambilkan dari fi'il sulasi. Ya khobasi, ya fasaki, ya lakai. Ya khobasi, wahai wanita kotor. Ya fasaki, wahai wanita nakal. Ya, ini percontohan saja ya, jangan dipraktekkan sembarangan tapi. Wa kadzalika yunqasu istimalu fa'ali mabnian al kasri min kulli fi'lin sulasi lidalah al amri. Begitu juga aplikasi wazan fa'ali yang mabni kasroh bisa dibuat untuk menunjukkan arti perintah dari fi'il sulasi. Nah, min kulli fi'lin sulasi dari fi'il sulasi lidalalah ala amrin untuk menunjukkan arti perintah. Nah, contohnya nazali, dorobi, kotali artinya ingzil, idrib dan uktul. Tapi itu yang formatnya fi'il amr. Bukan yang sebagai munada untuk wanita dalam kasus zamil ungsa wasabiha. Berikutnya familiar juga penggunaan wazan fu'alu untuk nida ya, yang khusus, yang maksudah. Jadi memang spesifik, tidak secara apa namanya acak gitu ya. Ditentukan orangnya yang familiar wazan fu'alu
untuk mencela, untuk menghardik laki-laki. Ya fusaku, ya hudaru, ya lukau, dan ini tidak bisa dikiaskan. Beliau juga memberikan isyarat bahwa sebagian isim yang khusus untuk nida itu aplikasinya bisa untuk syair. Ya, bisa untuk syair meskipun tidak menjadi munada. Jadi begini, isim-isim yang memang di sana itu diaplikasikan untuk munada, tapi ternyata mereka punya peluang juga untuk tampil, untuk ambil peran manakala dalam kasus syair gitu ya. Jadi saat berkaitan dengan syair, bisa kok kita pakai isim-isim yang sebenarnya itu aplikasinya hanya untuk munada saja. Ini bisa gitu. Contohnya lafadz fuli. Fuli, ya, lafadz fuli ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Ya jelas ya. Ini Pak Rahmat mungkin masih nyetir mobil ini. Saya lanjutkan ya. Al-istighosah. Idza stughitsa munadan khufidha bilami maftuhan kaya lal murtado. Ketika munada ini dimintai pertolongan. Jadi ada konsep munada mustaghos dimintai pertolongan, maka khufidho adanya munada ini akan terbaca jar bilami dengan lam maftuhan yang terbaca fathah. Contohnya kayak lal murtado. Ini memang ketentuannya agak sedikit melenceng pada umumnya munada. Ya. Munada itu mansub, lah kok ini malah jar. Ya, memang ada ketentuannya masing-masing. Yukalu ya la zaidin li amrin. Ya. Jadi kita ini kasusnya minta tolong pada Zaid gitu ya. Fayujaru al mustahu bi maftuha wa yujar al mustahu lahu bila min maksurah. Wa inna mafutihat ma al mustaghos di anal munada waqi'un mauqi al mudmar. Mustaghosnya ini dibaca fathah karena diposisikan sebagai domir. Wala mutuftahu ma'al mudmar. Namanya lam itu dibaca fathah saat bersandingan dengan domir. Ya la zaidin li amrin. Jadi mustaghos itu yang dimintai pertolongan. Mustaghos lahu ini yang menyebabkan meminta pertolongan gitu ya. Ada mustaghos, ada mustaghoslah. Ya bisa dibilang mustaghoslah ini penyebabnya lah karena dia akhirnya si munadi, si orang yang melakukan nida ini memanggil mustaghos. Waftah ma'al ma'tufi in karotaya wa fi siwa dzalika bil kasri. Iya. Bacalah fathah bersamaan dengan maktuf ya. Kalau kau ulang-ulang ya-nya. Nah, selain ketentuan tadi wa fi siwa dzalika iktia datangkanlah bil kasri dengan terbaca kasrah. Kasusnya ini ketika mustaghosnya itu diatofi oleh mustaghos yang lain. Nah, gimana ketika sebuah mustaghos menjadi maktuf dari mustaghos lain yang menjadi maktuf alaihnya? Dilihat dulu apakah ya nidaknya diulang atau tidak. Fa in takarrarot lazimal fathu. Kalau ya-nya diulang maka wajib dibaca fathah. Ya la zaidin wa ya la zaidin. Ini kok contohnya ini salah ini contohnya. Mas Tawan coba redaksinya gimana yang Mas Tawan? Ini salah.
Ya la Zaidin wa ya la Amrin wa li Ya Bakrin. waya Zaidin waya la Amrin waya la Bakrin. Nah, jadi 3 orang yang dimintai tolong. Kalau tidak diulang, lazimal kasru ya la Zaidin wali Amrin wali Bakrin. Tapi bukan berarti li amrinnya di sini menjadi mustaghos lah ya. Enggak. Dia tetap menjadi mustaghos. Tidak tahu ya dari mana? Ya diatofkan pada lafadz zaid. Jadi mustaghosnya ada 3. Kama yalzamu kasrul lam ma'al mustaghos lahu. Sebagaimana wajib mengkasroh lam saat bersama dengan mustaghos lahu. Fa ila hadza asyah bi kulli fi siwa dzalika bil kasri. Ya, selain daripada ini bacalah kasroh. Jadi selain mustaghos, selain daripada mustaghos dan maktuf, ya dan maktuf, isim yang diatofkan pada mustaghos, nantinya yang diulang ya-nya, ya, selain daripada mustaghos dan maktuf pada mustaghos yang diulang ya-nya, hukumnya adalah wajib dibaca kasroh. Jadi maktuf yang tidak diulang ya-nya, mustaghos lah itu dibaca kasroh. Nah, ini saya rasa cukup simpel ya, maksudnya tidak rumit lah. Ustaz, Iya, yang pertama tadi sih kalau diterjemahkan bagaimana, Ustaz? yang ya, Yang mustaghos sama mustaghos lahu itu yang awal tadi. jadi Ya kalau la Zaidin li Amrin itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia gimana? jadi gini, eh wahai Zaid, tolonglah karena ada amr gitu. Kurang lebihnya gitu. Oh, Jadi iya. kita tolong pada Zaid karena ada amr di sana. Nah, jadi mustaghos yang dimintai tolong, mustaghos lahu, apa istilahnya? Penyebab kita minta tolong, mudahnya begitu. Jadi kan Oke. penambahan huruf jar pada istilah itu kan menentukan posisinya. Ya, menentukan posisinya. Kayak contoh antara mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini kan biasanya bahasanya wa udifa al abdu ilallahi. Nah, berarti kan yang ada ilallahinya itu kan menjadi mudhof ilaih, yang udifanya menjadi mudhof. Nah, begitu. Jadi umpama begini lafadznya. Ustuhitha Zaidun li amrin. Zaid itu dimintai tolong karena ada amr. Nah, maka yang menjadi mustaghos adalah Zaid, yang menjadi mustaghos lahu itu adalah amr. Gitu apa namanya tekniknya atau tips dan triknya kalau sering terbingung dengan istilah-istilah yang menggunakan huruf jar. Jadi andaikan kita urai yang pakai harful jar itu ya berarti dia yang istilah pakai huruf jar. Kalau dia nggak pakai huruf jar pada saat diurai, oh berarti dia yang istilahnya murni tanpa tambahan huruf jar. Kurang lebihnya begitu. Ya, silakan. Nah, atau umpama contoh lagi begini. Dorobtu al yauma. Nah, dorobtu al saya memukul di hari ini. Nah, ini dorobtu zaidan al yauma. Dorobtu zaidan al yauma. Nah, ini nanti yang menjadi maf'ul fih mana, yang menjadi maf'ul fih mana? Ya al yauma ini menjadi maf'ul fih karena menyimpan makna fi. Jadi kan maf'ul fih gitu. Nah, yang maf'ul fih ya lafaz zaidannya gitu. Karena kan yang nanti fa'ala bidorbinya itu kan si yang menjadi objek dari fa'ala bidorbinya itu kan zaidan. Ya ini sebenarnya saya nggak menemukan teori pastinya, cuman ini berdasarkan ya pengalaman saya lah ya, yang mungkin bisa saja satu saat ini salah. Cuman sepanjang saya praktikkan itu memang begitu. Terutama dalam balaghah itu saat menentukan maksur alaih dan maksur ya tinggal dilihat qasru syai'in ala syai'in. Oh, berarti syai'in yang pertama maksur, syai'in yang kedua maksur alaih. Dia tiba-tiba batuk. Pancaroba kayaknya di tempat saya. Atau di lainnya juga. Sama saat di sini juga. Itu sama ya.
Kalau panas-panas, kalau hujan nggak selesai-selesai. Kadang cuma mendung aja, tapi mendung dari pagi, hujannya malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mumastuhi sa'aqobat alif wa mithlus mundu ta'ajubin ulif. Begini. Lamu mastuhisa, jadi adapun lam dari lafat yang menjadi mustaqos adalah akobat bisa digantikan dengan alif. Wa misluhu dan semacam itu adalah ismun isim du ta'ajubin yang menunjukkan arti keheranan. Alifa itu artinya dikit. Kalau yang saya hafal itu ulif sih. Di redaksi Mas Tawan tulisannya apa? Alif apa ulif? Ulif, Ustaz. Ulif ya. Ya, dia diketahui du ta'ajubin, memiliki arti keheranan. Jadi lamul mustaghos itu dibuang dan kemudian digantikan oleh alif di akhirnya sebagai ganti dari lamul mustaghos. Contohnya ya Zaida. Ya Zaida li amrin. Nah, jadi ya Zaida li amrin ini sama saja dengan ya la Zaidin. Ya Zaida li amrin sama saja dengan ya la Zaidin. Dan begitu juga mustaghos al-muta'ajjabu minhu. Mustaghos yang nanti di sana itu menunjukkan arti sesuatu yang diherankan. Sesuatu yang diherankan. Jadi penyebab munculnya keheranan. Contohnya ya ladahiyah, ya lal ajab. Nah, maka lam al maftuhanya itu mengejarkan sebagaimana mengejarkan mustaghos. Jadi praktiknya sama dan lamnya ini nanti bisa bisa digantikan oleh alif. Ya ajaba li Zaidin. Wahai ketakjuban gitu ya. Minta tolong pada ketakjuban loh. Kesannya kayak syirik. Ya ini gaya bahasa saja gitu ya, tidak diartikan harfiah. Jadi mustaghos yang menunjukkan arti keheranan ini nanti juga diperlakukan sama. Dalam artian dia bisa diberi lam yang terbaca fathah, kemudian bisa digantikan oleh alif. Ya ajaba li Zaidin. Ya artinya betapa mengherankannya Zaid, ya sama saja artinya. Jadi karena ada Zaid ini merasa heran. Berikutnya anutbah. Nah, praktek munada yang lain ini adalah nutbah. Malil munada liman dubin wa ma nukiro lam yundab wala ma ubhima. Ij'al jadikanlah malil munada isim-isim yang memenuhi kriteria munada liman dubin sebagai isim mandub. Nah, mandub ini nutbah itu kurang lebih artinya mengeluh. Wa manukiro dan isim yang nakiroh lam yundab tidak bisa dijadikan mandub. Wala ma'ubhima juga isim-isim yang mubham. Wa yundabul mausulu dan isim mausul itu dinutbai atau boleh dikeluhi. Dikeluhkan lebih tepatnya ya. Ya sebenarnya bisa dua-duanya. Maksudnya nutbah mandub itu bisa untuk mutafaja alaih dan mutawajak minhu. Ya, jadi isim mausul bisa dikeluhi atau dikeluhkan bila dishtahar. Ya. Nantinya dengan hal-hal yang populer. Kabiro zamzamin jali waman hafar. Sebagai ini ya semacam apa? Kalamasal peribahasa. Sebagaimana contoh bi'ro zamzamin yang menyertai manhafar. Aduh orang yang menggali sumur zam-zam. Aduh
Orang yang menggali sumur Zam-Zam. Jadi mandub ini bisa mutafaja alaih, orang yang dikeluhi, orang yang dikeluhi. Saya berkeluh kesah pada siapa? Wal mutawaja minhu, jadi bisa hal yang dikeluhkan. Nah, kalau orang yang menerima keluhan namanya apa berarti? Psikiater. Ya enggak, maksud saya bahasa Indonesia itu orang yang menerima keluhan gitu berarti ya. Orang yang menerima keluhan, mutawajak minhu, sesuatu yang ia keluhi atau sesuatu yang ia keluhkan. Sesuatu yang ia keluhkan dan orang yang menerima keluhannya atau orang yang menjadi orang yang menjadi sasaran atau objek dari keluhannya. Walayundabu ilal ma'rifah, tidak bisa membuat isim mandub kecuali harus ma'rifah sehingga isim nakirah nggak masuk kriteria. Falayuqalu wa rojulah, aduh, dua orang laki-laki, ini nggak nyambung. Ya kan kita dalam bahasa Indonesia gitu ya, umpama kita kesakitan, yang kita sebutkan dalam keluhan itu bisa organ yang sakit atau bisa juga orang yang ingin kita sampaikan keluhan kita pada dia. Umpama kita jatuh, aduh kakiku, ya berarti kan organnya yang dikeluhkan. Terus saat jatuh, aduh biung, aduh ibu. Ya, jadi yang disebut itu bukan organ yang sakit, tapi orang yang orang yang kita itu ingin supaya mendengar keluhan kita. Apa sih bahasa Indonesianya? Konseling. Apa? Mas Nawan apa Mas Nawan? Nah, susah. Ya kalau yang HI aja bingung, saya gimana? Ya. Ya konsultasi lah. Tapi nggak mesti sih. Walal mubham juga isim muham, isim isyarah wahadah. Walal mausul. Dan juga tidak isim mausul illa in kana qaliyan min al, kecuali nanti tidak ada alnya, washtahara bisilah, dan masyhur dengan silahnya. Jadi intinya apa? Ya isim mausulnya harus familiar juga. Pertama, dia tidak boleh yang ada alnya. Yang kedua, sudah masyhur dengan silah tersebut. Jadi ketika disebutkan, oh kita tahu spesifik nih orangnya siapa. Nah kalau yang menggali sumur Zam-Zam itu siapa? Nabi Ismail. Itu menggali tak? Ya umpama saya katakan, wahai orang yang membangun Monas, aduh orang yang membangun Monas. Ini arahnya ke siapa? Arahnya ke Pak Soekarno ya. Yang bangun Monas ya pegawai sih. Yang bangun ya kuli sih. Cuma kan atas instruksi Pak Soekarno. Majas akli karena isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi. Yang bangun sama kayak Pak Jokowi telah meningkatkan infrastruktur. Nah, ini ya majas akli karena yang meningkatkan itu ya bukan Pak Jokowi sendiri. Wa muntahal mandu bisilhu bil alif majluha in kana mithlaha hudhif. Muntahal mandub ya akhir dari mandub. Silhu bil alif, temukanlah dengan alif. Akhir dari mandub temukanlah dengan alif. Ya. Akhir dari isi mandub temukanlah dengan alif majluha ingkana mislaha hudhif. Nah, ini nanti kalau ternyata di akhir dari mandub ini itu disertai dengan huruf yang sama. Jadi ternyata dia mu'tal alif. Kalau ternyata mandubnya itu mu'tal alif, maka nanti dibuang
Jadi umpama Musa itu kan ada alifnya. Nah, itu nanti dibuang. Alif yang originalnya yang dibuang. Alif originalnya dibuang, digantikan dengan alif untuk nutbah. Kata katan winul ladzi fi kamal min silatin awarihan niltal amal. Begitu juga tanwin ya. Begitu juga nanti tanwin. Yang tanwin itu sebagai tanda bahwasanya sebuah kalimat ya, sebuah kata itu sudah menjadi sempurna. Jadi menunjukkan kalau ucapannya sudah disampaikan seutuhnya, itu nanti juga tanwinnya dibuang. Baik dari silah ataupun yang lain niltal amal, maka kamu mendapatkan apa yang kamu angan-angan. Jadi begini, munada dalam kasus mandub itu akhirnya akan bersandingan dengan alif. Loh, bedanya dengan mustagos apa? Kalau mustagos tadi kan alifnya gantian dari lam harful jar yang terbaca fathah. Tapi kalau memang dalam kasus mandub ini memang secara basic ada alifnya. Nah, contohnya ya Zaida la tabaat. Pakai iya ya Mas Tan, apa pakai wa di situ di kita. Pakai wa Ustaz, di sini Ustaz. Di sini enggak ditulis. Wa Zaida la tabaat, wahai Zaid janganlah kamu menjauh. Dan kalau sebelumnya ternyata terdapat alif, sebelum alif nutbah ini kok ada alifnya, maka alif orinya akan dibuang. Contohnya wa Musa fahudhifa alifu Musa. Jadi justru alif yang original itu yang mengalah. Jadi yang pribumi harus pergi karena kedatangan orang baru di sana. Alifnya Musa itu dibuang, kemudian diberikan alif yang dalalah alat nutbah. Diberikan alif yang menunjukkan nutbah, keluh kesah. Wa Musa. Wa Musa. Aduh Nabi Musa. Atau tanwin pada akhirnya silah atau semacamnya. Ya, namanya nanti isim itu kan paling tidak ada kemungkinan ada tanwin. Nah, tanwin ini akan dibuang gitu ya. Akan dibuang karena di sana ada alif. Karena kalau kita paksakan bersamaan antara tanwin dan alif ini bertengkar. Sama-sama sukun masalahnya. Tanwin itu suara non mati, ya kan? Tanwin itu suara non mati, sedangkan tanwin itu suara non mati, sedangkan adanya alif ya, alif itu kan juga dia tidak berharokat. Alif itu kan selalu sukun. Alif selalu sukun dan tanwin itu suara nun mati. Sehingga ya, ketika bertemu dua huruf yang mati, nanti ya akan dibuang salah satunya. Nah, yang mestinya yang dibuang kan nanti huruf ilah kan gitu ya. Nah, maka untuk mengantisipasi huruf ilah itu tidak dibuang, maka tanwinnya saja yang dibuang. Waman hafarobi ilozamzah. Ya. Aduh, wahai orang yang menggali sumur Zam-Zam. Atau ya gula Zaidah, aduh hamba sahayanya Zaid. Ya, aduh hamba sahayanya Zaid. Ya sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Muntahal mandub tadi apa? Muntahal mandub akhir dari mandub, Pak. Akhir dari isim mandub. Oh, oke. Ya. Jadi huruf akhirnya, Pak, ditambahi alif. Ini munada ini apa ya? Banyak juga pembahasan tergantung situasi itu ya. Jadi banyak rinciannya, Pak. Nggih. Mm-mm. Kalau nanti kalau pas lagi kalau kesah pakainya ini. Nah, jadi banyak variannya. Nah, iya. Banyak dan varian tergantung selera dan kondisi yang ada. Pas gajian pakai munada aja. Ya jadi kalau ingin menguasai ya paling tidak ya kita praktekkan satu persatu. Teman kan itu ya prakteknya sama siapa?
Jarang Ustaz. Ya, biasanya selawatan ya Rasulullah itu. Mengeluh itu enak pakai bahasa sendiri. Oh iya Pak. Kalau pakai bahasa lain itu feel-nya nggak dapat. Karena kan orang susah itu kan lebih familiar dengan bahasa bawaan dari kecil, bahasa ibu lah. Iya. Tetapi ya macam-macam Pak. Wong nyatanya juga ada orang yang kalau mengumpat enak pakai bahasa Inggris. Oh iya ya. Itu kayaknya passion masing-masing Pak. Iya iya. Ya, oke. Sudah ada lagi, kalau tidak ada saya tambahkan lagi sedikit ini. Wah, nggak sedikit ini, banyak, nggak apa-apa. Coba 5 menitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakla hatsman aulihi mujanisa iyakunil fathu biwahmin lapis. Nanti sertakanlah pada muntahal mandub tadi asyakla dengan harokat ya mujanisa yang sesuai hatman secara wajib. Sertakanlah pada muntahal mandub asyakla harokat mujanisa yang menyesuaikan, ya jadi disesuaikanlah hatman secara wajib. Iyakunil fathu manakala nanti adanya fathah la bisa mirip biwahmin, ya, jadi bisa menimbulkan persepsi yang lain. Kasusnya manakala akhir dari mandub tadi yang terdapat alifnya itu ternyata terbaca fathah. Basicnya sudah fathah, ya basic muntahal mandub itu sudah fathah. Ketika ketemu alif nutbah dengan tanpa ada perubahan, nanti di sana terjadi namanya labes, terjadi kemiripan atau keserupaan sehingga orang salah paham. Contohnya wa hulama ahmadah, wa hulama ahmadah. Nah, ini nanti hukumnya sebenarnya tetap wajib dibaca fathah kecuali kalau terjadi keserupaan. Nah, contoh yang nggak terjadi keserupaan gulamu zaidin, karena kan dia memang terbaca jar dengan kasrotain. Wah gulama zaidah, ya nggak masalah zaidnya menjadi zaidah. Tapi yang ada labesnya, itu manakala nanti itu pada isim-isim yang bersandingan dengan domir. Contohnya pada lafadz wa gulamaki dan wa gulamahu. Wa gulamaki ini kalau diberi alif, ya nanti akan sama dengan wa gulamaka. Maka supaya tidak sama, alifnya dirubah menjadi kasrah menjadi wa gulamaki. Wa gulamahu juga sama, andaikan diberi alif akan sama dengan wa gulamaha. Ya. Wa gulamaha, wa gulamaka. Tadi kalau pakai kaf, maka untuk mengantisipasi itu alifnya yang dirubah menjadi wawu, menjadi wa gulamahu. Bisa dimengerti sampai sini secara singkat saja, bisa dimengerti. Nggih, Ustaz, nggih. Wa gulamaha itu kan kalau andaikan yang menjadi mudhaf ilaih itu kan dhamir muannas ha itu loh. Atau wa gulamaka andaikan yang menjadi mudhaf ilaihnya kan dhamir ka. Nah, terus apa bedanya yang ka sama yang ki? Nah, makanya untuk membedakan itu saat wa gulamaki alifnya dibaca kasrah menjadi wa gulamaki. Wa gulamahu dan wa gulamahu. Ya, basicnya wa gulamahu. Dengan wahulamaha bicara membedakannya bagaimana, maka pada wahulamahu alifnya dirubah menjadi domah menjadi wahulamahu supaya berbeda dengan wahulamaha. Sudah bisa dimengerti ya? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Jadi memang di sana itu nanti lebih tepatnya bukan harokat yang sesuai ya, tapi huruf yang sesuai gitu. Jadi
alifnya itu akan menyesuaikan pada harokat sebelumnya, gitu ya. Alifnya akan menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Dicarikan yang sejenis. Kalau sebelumnya domah, ya alif ya dijadikan wawu. Kalau sebelumnya kasroh, ya alif ya diganti menjadi ya. Semacam itu. Itu kalau khawatir ada labes, ya. Yakunil fathu biwahmin lah bisa. Kalau dibaca fathah terjadi. Ini bait keberapa ya, Ustaz? Mas Nawan bait berapa, Mas? Ya, tanya Mas Nawan itu. Ini 606. 606. Ya. Oke. Besok yang ini 605. Ya. Ya nggak apa-apa nanti. Masih 400, Ustaz. Mungkin saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah kita lanjut besok. Ya, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.